Bos, ada yang lagi ngecapnya manis dari jualan bubur nih. Eits, jangan pandang bisnis ini sebelah mata ya bos. Menghadirkan bubur ayam Chinese yang halal dengan aneka topping bahkan punya konsep live cooking. Sang owner bisa dengan cepat membuka 3 cabang dan cuan tiap cabangnya tembus ratusan juta per bulan bos. Halo bos, saya dengan Aldi, owner Bubur Ayam Haji Furoda. Bubur Ayam Haji Furoda ini sudah berdiri sejak tahun 2023, berawal dari Gandaria, kemudian buka di Blok M, sekarang terakhir di Bintaro. Penasaran dengan seperti apa usaha saya? Tetap di Cuan Bos. Bos, Aldi bukanlah pebisnis instan. Mengawali karir sebagai pegawai BUMD, Doi pun memutuskan resign pada 2018 demi terjun total ke dunia usaha. Bukan sekali coba langsung sukses ya bos? Saya pernah laundry, saya pernah kopi, saya pernah bakmi, saya pernah martabak, udah semua. Tapi baru 2023 ini, kalau mudahkan di bubur, sampai tahun sekarang saya udah punya 3 cabang. Memang bisnis kuliner itu bukan medan yang mudah. Rasa yang enak saja belum cukup untuk gaya cuan bos. Apalagi tren makanan bisa bergeser cepat. Bikin pebisnis harus terus berinovasi dan beradaptasi. Faktor lokasi, branding, dan juga pelayanan ke pelanggan juga penting bos. Sebetulnya semua usaha itu layak untuk dicoba. Hanya saja saya itu terlalu lama jadi karyawan. Jadi mungkin kemarin-kemarin itu banyak belajar saya. Jadi pada saat saya dulu terjun di dunia kopi, saya juga masih banyak yang saya tidak tahu di dunia kuliner gitu. Mungkin bisa dibilang keberhasilan di bubur ini adalah pelajaran-pelajaran saat saya gagal di sebelum-sebelumnya. Dari sekian banyak usaha kuliner yang ada, Aldi akhirnya menemukan celah yang belum banyak digarap. Dan ternyata langsung mendapat sambutan positif dari pasar. Saya berpikir di Jakarta Selatan terutama ya, itu kayaknya bubur Cina yang gerobakan tuh kayaknya nggak ada gitu. Jadi awal itu konsepnya kita coba bikin bubur Chinese tapi versi gerobakan gitu. Dan alhamdulillahnya kita diterima banget waktu itu di tahun 2023 itu. Karena rata-rata kan bubur Chinese gini adanya di restoran-restoran ya gitu. Tapi ini kita bikin versi kaki limanya dan alhamdulillah diterima sampai sekarang. Inovasi Aldi bukan hanya soal rasa, tapi juga membaca peluang di pasar. Menyasar segmen yang belum banyak pemainnya, Doi berhasil menciptakan sesuatu yang beda. Namun, di balik strategi itu, terselip cita-cita pribadi yang Doi bawa sejak awal membangun usahanya. Naik haji itu cita-cita saya sekarang nih Mbak. Aduh, cita-cita banget pengen naik haji gitu. Cuman kalau saya lihat naik haji reguler itu ngantrinya 30 sampai 40 tahun. Artinya umur aku sekarang 40. Kalau 40 itu masa 80 tahun saya naik haji gitu. Dan ternyata ada nih namanya Haji Furoda, itu haji tanpa antri, langsung berangkat. Tapi memang biayanya itu sampai 500 juta satu orang. Lalu saya berpikir, kan nama itu doa ya. Jadi saya berharap semoga dari usaha ini bisa memberangkatkan saya dan keluarga naik haji lewat Haji Furoda. Nama usaha pun jadi pengingat dan penguat doa. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang bekerja bersamanya. Kita nih di Bubur Ayam Haji Furoda ini setiap tahun itu ngeberangkatin karyawan untuk umroh gitu. Jadi alhamdulillah Agustus ini karyawan kita yang paling senior itu kita berangkatkan untuk umroh gitu. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa terus berangkatin anak-anak untuk selalu umroh tiap tahun. Perlakuan baik kepada karyawan ini membuat tim semakin loyal, bekerja dengan hati, dan ikut menjaga kualitas layanan. Tak heran, bubur ayam Haji Furoda bukan hanya ramai pelanggan, tapi juga viral di media sosial. Kita coba untuk memperkenalkan aja sebetulnya. Jadi pada saat kita baru buka, kita manggil KOL, kita juga punya Instagram. Semua tentunya Allah yang menentukan ya. Efeknya, brand makin dikenal luas. Permintaan untuk buka cabang pun mulai berdatangan.
Salah satunya di Bintaro, yang ternyata jadi cabang paling rame. Ikhtiar dari kita sebetulnya hanya itu aja Mbak. Tapi memang dari tahun 2023 itu banyak banget pelanggan kita yang minta buka di Bintaro dong, buka di Bintaro dong. Jadi saya rasa pada saat kita buka di Bintaro itu pelanggan-pelanggan dulu yang pada datang ke Gandaria mereka udah nggak perlu jauh-jauh lagi, mereka tinggal ke sini semua gitu. Dan betul pada saat kita baru buka tuh kan saya kenal beberapa pelanggan lah gitu. Oh ini pelanggan yang dulu, akhirnya kita alhamdulillah terima kasih ya Mas Aldi buka di Bintaro dan lain-lain. Dalam strategi pemasaran, lokasi usaha bukan sekedar nempatin atas dasar domisili si owner loh bos. Lokasi jadi salah satu pilar marketing yang menentukan keberhasilan penjualan. Seperti halnya dengan Aldi, doi domisili Bandung, tapi memilih lokasi usahanya di Gandaria, Blok M, dan Bintaro. Lalu pada saat kita buka di Bintaro, itu paling ramai di Bintaro. Kenapa? Kalau menurut kita sih, kayaknya nih di wilayah Bintaro ini banyak pasangan muda. Ya, artinya mereka lebih prefer jajan daripada masak gitu. Jadi kayak misalnya sarapan, kita makan ke Purwoda aja sarapannya. Jadi mereka datang ke sini untuk sarapan. Begitu juga dengan makan malam. Jadi aku rasa seperti itu sih. Tuh bos, kalau target pasarnya aktif dan punya kebiasaan buat wisata kuliner, omset cenderung lebih stabil. Untuk ngeviralin itu gampang sebetulnya. Gampang banget untuk ngeviralin. Cuman yang paling penting itu adalah produk kita harus kuat sebetulnya. Jadi pada saat kita dikenal, lalu pelanggan itu makan, kita harus yakin kalau pada saat makan mereka pasti balik lagi. Artinya produk yang harus kuat sebetulnya. Menurut aku sih gitu ya. Rahasia lainnya, owner nggak cuma jaga kualitas sendiri, tapi menularkan rasa memiliki ke tim. Konsepnya bukan sekedar tukang bubur, tapi pengusaha bubur. Konsistensi rasa adalah salah satu brand promise, janji yang dipegang teguh kepada pelanggan. Owner wajib untuk selalu QC, wajib itu. Walaupun kita udah percaya nih sama si A, dia udah bisa nih masak bubur. Tapi kita harus selalu QC. 3 hari sekali, seminggu sekali, harus wajib ngejaga produk gitu. Karena dunia kuliner itu galak banget Mbak. Bertahun-tahun kita enak, sekali kita makan gak enak ditinggalin. Kalau mau bersaing di bisnis kuliner, ya harus begitu bos. Jaga kualitas rasanya. Bahkan, cakwe yang dulunya dari supplier, sekarang produksi sendiri. Dan jadi second best seller di outlet Bintaro loh bos. Jadi dulu tuh waktu di Gandaria kita nggak ada live cakwe. Cakwenya kita masih ngambil dari orang. Cuman berjalannya waktu, kita punya mimpi untuk menjadi besar. Pada saat kita besar, masa kita ngambil cakwe terus dari orang gitu. Akhirnya kita coba bikin produk cakwe sesuai dengan lidah kita, sesuai dengan yang kita mau. Karena pada saat ngambil di orang, adalah rasa, aduh harusnya kurang ini nih, harusnya pakai ini nih gitu. Akhirnya kita putusin pada saat kita buka di Bintaro, udahlah kita coba bikin cakwe sendiri. Alhamdulillah jalan. Jelas, konsep live cooking ini tidak hanya menambah nilai hiburan buat pelanggan, tapi juga membangun kepercayaan soal kesegaran bahan. Nah bos, di sini kelebihannya bubur ayam Haji Furoda, kita punya live cakwe. Cakwenya kita adon sendiri, kita bikin sendiri, sausnya juga kita bikin sendiri, kita produksi semua sendiri. Jadi silahkan cobain di bubur ayam Haji Furoda, cabang Bintaro. Dalam tren kuliner modern, fusion food terbukti menjadi salah satu strategi adaptasi selera konsumen yang efektif loh bos. Kita yang membedakan kalau menurut aku sih sebetulnya topping-toppingnya Mbak. Kita di sini ada jamur shiitake, ada kulit crispy, ada pangsit goreng, ada sayap. Jadi memang ada topping-topping unik yang membedakan kita dengan bubur-bubur yang lain. Eits, jangan salah bos, variasi topping bukan sekedar pelengkap, tapi juga bagian dari strategi biar pelanggan punya banyak pilihan. Hasilnya, ratusan hingga lebih dari 1.000 porsi ludes terjual setiap harinya bos. Kalau porsian tuh alhamdulillah sehari itu kita untuk di Blok M pagi aja kita sekitar 400 porsi. Bintaro itu pagi sekitar 400 porsi. Malam itu sekitar 300 sampai 400 porsi malam. Gandaria juga sama di Blok M sekitar 1.200-1.300 porsi lah sehari. Dengan harga 18 sampai 35 ribuan, omsetnya gila-gilaan bos. Tiap cabang tembus ratusan juta per bulannya. Kalau di total, miliaran bos. Dengan kombinasi inovasi produk,
Jaga rasa yang konsisten, nggak heran kalau bubur ayam Haji Furoda berkembang menjadi bisnis yang cuannya no play-play, bos. Nah, bos, jadi seperti itu usaha bubur ayam Haji Furoda saya. Pokoknya ingat, segala macam usaha selalu kejar dengan ikhtiar dan doa. Dan yang penting, cuan, bos! Bos, kalau makan malam lebih suka makan di rumah atau jajan di luar? Gimana kalau kali ini Mincuan ajak makan steak? Mau nggak? Mincuan tahu nih, kalian pasti langsung lihat isi dompet ya. Cukup nggak ya buat makan steak? Tenang bos, bukan Mincuan namanya. Kalau nggak bisa nemu kuliner yang aman di dompet. Kabarnya nih, resto steak yang satu ini harganya cukup merakyat buat kaum mendang-mending anti pusing yang maunya happy ending. Hehehe. Tunggu. Itu bukannya... Yuk bos, kita samperin. Bos, nah gini nih rasanya nih. Kalau seorang public figure punya usaha di luar bidang entertainment. Baik yang minta foto. Nah bos, penasaran? Saya punya usaha apa? Tetap di Cuan, bos. Oh alah, selain syuting, ternyata ini loh kesibukan Reza Aditya sekarang. Jualan steak, bos. Hihihi. Tapi dari sekian banyak pilihan kuliner yang bisa jadi produk jualan, kenapa ya Reza milihnya steak? Padahal steak kan tergolong makanan yang rada pricey ya, bos. Ternyata justru itu yang jadi misi Reza dan partnernya, bos. Gimana caranya steak yang katanya mahal tapi bisa jadi makanan yang merakyat? Gak bahaya tah? Gak takut rugi, mas? Jadi rumusnya begini, bos. Sebelumnya Reza dan partner udah riset dulu nih, apa aja kuliner yang udah ada dan daya beli warga sekitar, di mana resto ini bakal dibuka, yaitu di kota Bekasi. Untuk menambah referensinya, Doi dan partner sampai terbang ke berbagai kota cuma buat icip-icip atau cari konsep yang cocok buat restonya. Setelah itu, baru deh menentukan pilihan menu makanannya. Dan terciptalah steak 80 ribuan. Nah kalau untuk research menu tempat gini kita ada 4-5 bulan. Sampai kita keluar kota. Kita ke Bali, kita ke Semarang, kita ke Bandung gitu. Ada 2 jenis pilihan steak di sini, bos, yaitu tenderloin dan sirloin yang ada lemak gurih-gurihnya gitu. Steaknya menggunakan daging meltik yang teksturnya lembut dan juicy, bos. Nah, yang spesial di sini, sebelum digrill atau dipanggang, dagingnya dimarinasi terlebih dahulu dengan bumbu homemade. Resep rahasia turun-temurun milik salah satu partner bisnisnya yang udah hatam banget soal perdagingan. Oh ya, yang kurang suka daging sapi, ada juga nih menu daging ayam. Bisa dipanggang ataupun digoreng crispy, bos. Sama-sama Mursida, cuma 38 ribuan aja, bos. Ukurannya juga gede, bos. Dijamin auto bikin perut kenyang ya, bos. Sejak dibuka, resto ini rame terus, bos. Sebulan aja bisa ngabisin 100-150 kg daging sapi dan 50 kg daging ayam. Satu lagi nih, bos, yang bikin pelanggan betah makan di sini. Restonya mengusung konsep ruang terbuka, jadi pengunjung bisa bebas duduk di mana aja. Serasa lagi di taman terbuka. Dapurnya juga berkonsep open kitchen nih. Konsepnya memang kita open kitchen, jadi semua pelanggan, customer bisa ngelihat makanannya lagi disiapin. Resto ini sebenarnya baru buka jam 6 sore ya, bos. Tapi ya ada aja gitu pelanggan yang datang lebih awal. Katanya sih biar bisa nyore, duduk santai atau ngecil tipis-tipis sambil nunggu senja datang. Duh, si paling anak senja. Ya gimana nggak betah, bos. Hospitality-nya itu loh udah kayak resto-resto mewah. Begitu datang, pengunjung langsung disambut dan diantar ke kasir untuk pemesanan.
Nah, kalau rame gini, omsetnya pasti oke dong. Bolehlah di-spill Mas Reza. Alhamdulillah banget di bulan awal omsetnya untuk kita ya oke, bagus gitu di sekitar di 50-60 jutaan. Wah, lumayan banget nih bos. Baru buka aja udah bisa dapat segitu omsetnya. Mudah-mudahan makin banyak ya mas omsetnya. Amin. Nah bos, zaman now siapa sih yang gak pakai medsos? Bahkan jualan zaman sekarang pun memanfaatkan media sosial berbagai media promo. Gak terkecuali Reza nih bos. Demi kepuasan pelanggan, Reza juga mulai rilis menu-menu baru nih. Jadi selalu ada aja alasan buat datang kembali ke resto ini. Ya lagi-lagi ya bos, kualitas itu nomor wahid. Apalah artinya terkenal atau viral kalau kualitasnya abal-abal. Setuju kan bos? Dikenal sama masyarakat luas, itu privilege tersendiri bos. Tapi Merah Steak telah membuktikan kualitasnya. Yang paling penting, cuan bos. Bos-bos, siapa nih yang tertarik buat usaha hidroponik? Faktanya, usaha ini memang punya peluang cuan yang besar bos. Makanya pamornya nggak pernah usai. Malah nih, tumbuh pemain-pemain baru yang menjual sayuran segar dari lahan pertanian modern. Salah satunya bisnis hidroponik secara vertikal. Halo bos, perkenalkan nama saya Nova, saya owner dari Ladang Farm. Ladang Farm ini pertanian berbasis iot dengan struktur vertical farming di tengah kota, di kota Jakarta. Penasaran? Tetap di cuan bos! Dari sinilah cerita dimulai. Ladang Farm hadir dari riset kecil di Pondok Labu dan SCBD. Di SCBD itu cuma hanya tinggi 3 meter. Ya kurang lebih sekitaran ada 6 meter persegi lah di situ. Itu hanya sedikit kecil tetapi bikin yang lebih ekstrim juga di Pondok Labu. Nah itu kita bikin di tahun 2020. Hingga berkembang menjadi vertical farming modern dengan tinggi 18 meter. Jelas, ini jadi cara baru buat main di lini usaha hidroponik di tengah kota yang lahannya terbatas. Ladang Farm ini memilih vertical farming ini karena tujuan kita itu di perkotaan. Karena kedepannya itu di perkotaan itu semakin sempit, semakin lahan pertanian itu semakin nggak ada. Di situ kita fokus di situ. Jadi kita memaksimalkan lahan yang sedikit tapi hasilnya maksimal. Hasilnya, di lahan sempit aja bisa menghasilkan panen 10 kali lebih banyak. Eits, nggak cuma itu bos. Ladang Farm juga menggunakan teknologi IoT untuk menjalankan sistem hidroponiknya bos. Di zaman serba modern, ini bukan sistem yang sulit dijangkau kok. Semua pelaku usaha pertanian sudah banyak yang pakai teknologi IoT, jadi bisa dipelajari kok bos. Sebelum saya masuk di Ladang Farm ini, sebelumnya saya di IT. IT saya kenal saudara di bidang IT tersebut. Dari situ kita membangunlah berdirinya Ladang Farm ini. Dengan berbekal ilmu IT, Nova belajar dunia pertanian secara otodidak dan menggabungkan teknologi Internet of Things dalam proses bertani. Kita di sini bisa menggunakan Android juga, terus kita semuanya itu di programnya itu menggunakan otomatis semua juga. IoT itu fungsinya itu untuk mempermudah dan mempersingkat pekerjaan di pertanian. Contohnya temperatur, contohnya pompa, dan kita bisa ngetes di jarak kejauhan.
Dengan menggabungkan dua ilmu ini, intinya sih bikin semua proses jadi otomatis dan bisa dipantau lewat HP, Bos. Jadi petani tidak perlu cek satu-satu, tapi suhu, kadar air, hingga pemberian nutrisi sudah terkontrol secara digital. Oh iya, Bos, dalam membangun vertical farming, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mulai dari menentukan struktur yang kokoh dan efisien, memilih tanaman yang tepat untuk kondisi minim cahaya, hingga menyusun takaran nutrisi supaya pertumbuhan tanaman tetap optimal. Vertical farming itu kita minim cahaya, jadi kita harus mencocokkan tanaman terlebih dahulu yang minim cahaya, baru kita eksekusi di situ. Bukan hanya itu saja, Bos, kebutuhan operasional juga harus dipikirkan. Vertical farming butuh grow light, yang artinya listrik jadi pengeluaran paling besar. Listrik itu cukup besar, dikarenakan kita menggunakan struktur yang vertical farming itu dan kita menggunakan lampu. Jadi setiap tanaman itu kita harus mempunyai target bobot agar kita biaya operasionalnya itu cukup. Solusinya, setiap tanaman harus punya target panen yang jelas. Dan yang penting harus bernilai ekonomi tinggi. Jadi tidak semua jenis sayur bisa masuk sistem ini. Hanya tanaman yang bisa bikin balik modal dan hasilkan cuan banyak yang dipertahankan. Setelah melalui berbagai uji coba, akhirnya Ladang Farm menemukan produk andalan yang pas dengan sistem ini. Bukan sekedar selada yang terdapat di hidroponik biasa, tapi daun basil yang aromanya kuat dan banyak dicari pasar restoran Eropa. Nah bos, ini adalah salah satu bestseller kita, daun basil, yang sering digunain di resto-resto, dikarenakan wangi, segar, dan berkualitas. Basil itu salah satu rempah penting dalam kuliner Italia, bos. Daunnya punya aroma segar, wangi, dan agak pedas. Biasa digunakan untuk saus tomat, pasta, sampai pizza khas Italia. Karena selain wangi, warnanya hijau cerah yang melambangkan bendera Italia merah putih hijau. Kenapa kita impor? Karena kualitasnya terjamin. Pertumbuhan dari kita mulai persemaian, pertumbuhannya hampir 90-95%. Gak heran hasilnya bisa konsisten. Ditambah lagi perawatannya pun terkontrol. Kalau perawatan khusus itu hanya perawatan nih hama aja. Jadi kita cukup pengendalian hama secara kita cek setiap hari, dan yang kedua kita cek nutrisinya sesuai aturan. Artinya daun basil dari Ladang Farm ini bukan sekedar hijau-hijauan biasa, tapi hasil dari kombinasi riset, teknologi, dan benih berkualitas. Produk bestseller Ladang Farm ini kita ada dua, itu Thai basil dan Italian basil. Itu bestseller kita. Aromanya bikin hidangan lebih autentik. Makanya resto-resto Eropa di Jakarta rela langganan ke Ladang Farm, bos. Resto yang kita sudah langganan udah hampir lama ini, kita ada PT Arena, terus itu ada Mama Rosi, ada Pipo, dan masih banyak lagi. Bahkan, chef restoran Mama Rosi yang warga asli Italia bilang kalau aroma basil dari Ladang Farm ini mirip banget sama yang tumbuh langsung di Italia. Jadi nggak heran kalau permintaan basil di pasaran sekarang stabil tinggi karena tren kuliner kita udah makin global, bos. Setiap bulan habisnya itu kurang lebih kalau Thai basil sama Italian basil itu kita ada 400 kilo, 500 kilo. Bayangin, bos, Thai basil harganya 75.000 per kilo, Italian basil 80.000 per kilo. Kalau sebulan terjual 500 kilo, omset dari basil aja udah tembus 40 jutaan. Itu baru dari satu produk loh. Padahal setiap panen, Ladang Farm bisa ngeluarin hampir 2 ton sayuran premium lainnya. Jadi kalau di total, omset per panen dari Ladang Farm bisa tembus ratusan juta, bos. Nah, gimana bos? Cukup menarik bukan Ladang Farm ini? Bagi kalian yang mau mulai
hidroponik, bisa belajar dari internet, dari buku, bahkan bisa dari lahan kecil di rumah. Dan yang paling penting, cuan bos! Bos-bos, kali ini Mincuan mau ajak kalian terbang. Bukan terbang beneran sih, tapi nyaris menyentuh awan. Di ujung barat laut Malaysia, ada satu atraksi wisata yang sukses menggabungkan rasa takut, rasa kagum, dan rasa ingin bayar lagi. Hihi. Inilah Langkawi Skycap, gondola paling curam di dunia, yang setiap tahunnya jadi mesin cuan tak kenal musim, bos. Halo bos, saya Muhammad Ramzan bin Rahmat, wakil pemasaran di Langkawi Skycap. Kalau spesialnya di kabel car ini merupakan kabel car yang paling curam di dunia, iaitu 42 degree. Itu darjah kecuramannya paling curam dan unik lah. Widih, awal-awal naik tuh emang berasa deg-degan, bos. Apalagi pas ngeliat ke bawah. Pijakannya itu loh, transparan. Langsung merinding diskon nih, bos. Tapi ngeri-ngeri sedepnya cuma sebentar aja kok, bos. Dalam hitungan ke-10, langsung tuh berubah jadi kekaguman setelah melihat suguhan pemandangan ini. Bukit-bukit, rimbunnya hutan, air terjun, laut biru, bahkan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Langkawi ini juga kelihatan loh. Oh iya bos, di bisnis wisata begini, faktor keamanan jelas jadi faktor penting. Nah, kalau Skycap ini dirancang oleh perusahaan pembuat gondola ternama kelas dunia loh bos. Kita punya sistem ini daripada Austria Doppelmayr, yaitu single cable car. Di balik sensasi yang memacu adrenalin ini, memang ada strategi bisnis yang rapi, bos. Boleh dibilang nih, Skycap ini menjual kombinasi rasa takut dan rasa kagum. Inilah kuncinya, menjual pengalaman emosional. Pengunjung gak cuma membeli tiket, mereka membeli cerita yang akan mereka bawa pulang. Jurus ini terbukti jitu, bos. Sejak dibuka tahun 2002, Skycap langsung jadi ikon pariwisata nomor 1 di Langkawi. Dibangun hanya 16 bulan, dengan modal sekitar 72 juta ringgit, Skycap berhasil masuk daftar 5 besar atraksi terbaik di Malaysia. Nggak cuma itu bos, gimana nggak cuan keras tuh, baru dibuka selama 3 tahun aja, tempat wisata ini langsung BEP, alias break even point, alias balik modal. Uhuy nggak tuh bos? Okey, kita jumlah tahun pengunjung ke kabel car pada tahun 2002 itu lebih kurang daripada 300,000 orang. Sekarang paling tinggi kita pernah dapat 1.28 juta orang, iaitu pada tahun 2019. Gak kerasa, cekrek-cekrek sambil nikmati pemandangan, akhirnya sampai juga ke bagian paling atas bukit yang jadi akhir tujuan gondolanya. Selanjutnya, kita juga bisa nikmatin Eagle Nest Skywalk nih bos. Di sini kita bisa rasakan pengalaman berjalan santai di atas lantai kaca dengan panorama 360 derajat. Sebelum melangkah di wahananya, kita wajib mengikuti tata cara ini nih. Sebelum kita masuk dalam, kejap lagi abang angkat punya beg, semua kena simpan dalam locker dulu. Okey, untuk phone pula, phone kena simpan dalam phone cover ni, yang ni untuk langkah-langkah keselamatan. Semua barang bawaan harus wajib kudu dititipkan di lemari khusus. Ini tuh tujuannya untuk melindungi jembatan kaca agar tak pecah atau rusak gara-gara kejatuhan barang bawaan kita. Kalau soal keamanan, tenang aja. Lemarinya dilengkapi dengan kunci kok. Barang-barang kita aman dan gak akan tertukar. Kamera dan juga telepon pintar kita tetap boleh dibawa. Tapi harus dimasukkan ke tempat khusus yang diberi tali gantungan. Oh iya, satu lagi nih. Sepatu kita juga wajib dipakaikan kain pelapis ini. Jadi pembungkus alas kaki.
dia untuk elakkan daripada cermin cala lah. Dan untuk safety untuk kita sebelum kita tergelincir jatuh kan, kita kena pakailah yang ni. Jadi dia ada karet bawahnya, Ya. ada karet rubber, Ya. ya supaya tidak licin gitu. Ya. Sadar nggak sadar, detail kecil seperti kain pelapis sepatu ternyata punya fungsi ganda loh bos. Melindungi lantai kaca sekaligus menambah kesan unik. Ini contoh branding lewat detail. Pengunjung akan ingat hal kecil yang beda dari tempat lain. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Nah, kalau udah siap, baru deh kita bisa nikmatin pemandangan dari ketinggian sambil foto-foto cantik lagi bos. Oh iya, di ikon sarang burung elang di jembatan kaca ini bukan sekedar hiasan aja loh, ada maknanya ternyata. Ini tuh berhubungan dengan asal-muasal kata Langkawi. Langkawi itu lang tu perkataannya berasal daripada burung helang. Burung elang. Kawi itu batu kawi. Batu kawi. Batu kawi ini marble. Jadi, sesuai namanya, Pulau Langkawi ini terkenal dengan keberadaan burung elangnya. Pantesan ya, ikon tempat ini adalah burung elang gitu bos. Duduh, untuk berwisata secara puas di sini, kira-kira berapa sih harga tiket masuknya bos? Harga kita RM85, sudah termasuk cable car, skydome, skyride dengan 3D Art Museum. Tuh bos, satu harga tapi bisa buat masuk banyak wahana. Ini tuh adalah strategi bundling produk. Cara ini ampuh untuk membuat wisatawan merasa harga yang dibayarkan sepadan, bahkan murah, untuk pengalaman yang berlapis-lapis. Okey, sepertinya Langkawi Sky Cap ini adalah tarikan yang asik. Okey, semestinya cuan bos.